Bu Ine. Saya dari Jemaat Gilead Kampung Harapan Kejaksaan Menjadi Indonesia. Di dalam fungsional di dalam saya sebagai sekretaris jemaat. Jadi tadi waktu arahan pertama dari Bapak MRP di depan, jadi yang saya mau katakan begini. Yang pertama, MRP itu dia dibentuk karena ada undang-undang Otsus. Ada undang-undang Otsus baru ada MRP. Kalau tidak ada undang-undang Otsus, maka MRP tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sependapat dengan Bapak tadi singgung sedikit tentang Otsus. Otsus itu kita tidak bicara uang saja, tapi kita bicara manusia yang ada di Papua ini, manusia Papua yang keriting hitam. Itu yang kita bicara. Jadi saya sedikit sepakat seperti tadi Bapak singgung tentang sekolah kedinasan yang dikelola. Itu perlu ditingkatkan. Sebab saya sendiri merasa sangat bagus. Yang kedua, yang berikutnya, ini kalau kita bicara perda terlalu rendah kita bicara perda. Perda itu dia punya turunan dari undang-undang. Yang saya permasalahkan di sini untuk Bapak orang, kenapa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang baru keluar ini atau sementara disosialisasikan, kenapa tidak dimasukkan tentang minuman keras dan lain-lain di dalam itu? Supaya turunnya lari sampai ke perda. Maka dengan jelas sekali undang-undang itu dia akan berlaku di Papua. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 2 2021 yang akan keluar ini sudah ada masalah SK yang Bapak Rumput itu sudah ada masuk di dalam. Seperti tadi saya bilang, MRP itu dibentuk karena ada Undang-Undang Otsus. Jadi yang Bapak Rumput SK ini sebenarnya sudah masuk di dalam dan sudah tercover dalam Undang-Undang Nomor 2 yang akan keluar ini. Seperti begitu. Kemudian untuk pengalaman saya tentang konflik ini, saya pernah di grup web. Waktu-waktu itu kita punya di grup kan web ini kan rata-rata Katolik. Jadi AMA itu penerbangan AMA ini yang selalu terbang ke sana. Mereka terbang ke sana ke web itu, ke grup itu pilot atau pastor itu dia begitu mendarat di sana, masyarakat punya hasil kebun itu dia catat, aku punya kandang panjang 10 ikat, kau keladi satu ini itu. Kemudian dia bawa kembali ke kota Jayapura, entah dia jual di mana saya tidak tahu. Dia kembalikan lagi ke sana, dia bagi-bagi uang lagi ke pastor yang itu dia bagi, ini kau punya 10 ikat kandang panjang. Itu pelayanan ekonomi pada saat itu berjalan. Itu sangat bagus dan tidak ada konflik. Kalau tadi Bapak udah bilang konflik di Pegunungan Bintang kah? Itu yang Bapak harus pikir baik begini. Kenapa mereka dari dalam itu orang-orang yang membuat konflik itu mereka serahkan ketemu saudara Jokowi dengan baik-baik kembali lewat gereja, lewat agama. Itu Bapak harus pikir baik-baik. Itu yang dicatatkan untuk Bapak orang. Mungkin salah satu pelayanan yang diminta oleh masyarakat begini. Selama ini kan helikopter turun di di Toe sana, di Pegunungan Bintang, itu drop pasukan. Bukan drop uang ke sana bagi-bagi untuk masyarakat. Jadi Bapak orang pikir itu baik-baik. Mereka drop pasukan. Bama dari pasukan di drop dengan aparat keamanan lainnya sejenisnya. Seperti begitu. Jadi yang paling terakhir saya mau kasih tahu kepada MRP, Bapak udah dengar baik-baik. Kita di Papua ini kita hanya dengar dana Otsus saja, dengar di telinga saja. Tapi kita mau perut ini belum merasa dana Otsus. Itu Bapak udah pikir baik-baik. Baik, iya. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Iya, pertanyaan terakhir. Pengedar, pengguna dan pemilik usaha gitu. Karena tema hari ini
pengetatan pengawasan terhadap peredaran. Sehingga kita bicara ini harus kembali lihat 3 aspek ini. Apa kita sentuh pada korban, ataukah kita sentuh pada pengedar, ataukah kita sentuh pada siapa yang pemiliknya, seperti itu. Kalau kita bicara korban, kalau kita tidak sentuh pengedar, maka sama saja. Dan kita bicara minuman keras juga, hari ini banyak oplosan, banyak hal yang muncul. Bahkan tema minuman keras ini seperti yang tadi Ibu Mowe bilang bahwa ini tidak pernah selesai-selesai. Kita diskusi mengenai minuman keras, obat-obat terlarang, dan sampai ketemu mati pun juga saya pikir masih ada terus di tengah masyarakat. Sehingga saya mau sampaikan dari sisi pandangan gereja mengenai rapat koordinasi pengetatan pengawasan terhadap peredaran ini. Saya melihat bahwa memang dia harus menyentuh pada semua lini yang ada. Artinya sangat benar gereja diberi ruang. Karena korban ini mereka itu adalah umat yang ada dalam gereja itu. Yang menjadi korban itu mereka yang tumbuh di dalam gereja. Nah, saya tidak tahu, mungkin ada juga di masjid pasti. Sehingga memang gereja harus diberi ruang. Bagi saya cara sederhana saja. Memang harus duduk, ada budaya makan papeda begitu. Selain dengan rapat yang formal, ada non formal juga harus muncul. Ada waktu, undanglah, mungkin duduk di kampung kah, bicara kah dengan tokoh-tokoh gereja. Karena saya rasa mereka itu yang sangat mengerti dengan persoalan itu. Mereka tidak sentuh pada usaha siapa, mereka tidak sentuh pada siapa yang pengedarnya. Karena mereka semua terpanggil punya hati yang murni bagaimana umat manusia ini, mereka hidup baik dan mereka juga hidup dalam gereja. Sehingga saya berpikir bahwa 3 aspek ini harus menjadi perhatian kita. Kalau kita sentuh pada usaha, berarti ini siapa pemiliknya sebenarnya? Kalau memang dia berhubungan kepada izin, berarti pemerintah yang harus bertanggung jawab. Kalau misalnya minuman-minuman lokal yang dibuat tanpa ada labelnya, tanpa ada izin, berarti siapa yang harus melakukan pengawasan di situ? Cara pengawasan bagi saya yang saya mau sampaikan dalam pertemuan hari ini, yaitu seperti saya katakan bahwa perlu memang harus ada pertemuan yang secara kontinu dengan pihak gereja. Di sana katanya produksi sendiri, dan itu sangat, saya tanya, itu sangat merusak kehidupan orang yang menggunakan ini, karena dari produksinya ini katanya menggunakan Fermipan. Ini bahan bukan untuk dikonsumsi di dalam tubuh, tapi ini untuk penggunaan untuk kue. Tapi kok bisa dipakai untuk hal ini? Kemudian apalagi singkong yang itu ditutup di awet selama berapa minggu dan sudah mengeluarkan bau itu, kemudian dicampur dengan Fermipan dan gula. Ya, jadi mungkin di sini kita pikirkan bersama bagaimana caranya supaya mereka yang mengolah minuman ini bisa ditutup seperti tadi Bapak Ketua Klasis katakan, pengedar, pengguna, dan produksi ini itu harus dituntaskan. Karena kita percuma bicara yang legal-legal, tapi ilegal ini kita tidak perhatikan. Justru mereka yang sangat merambat sekarang. Nah, tugas kita
gereja sudah mengambil bagian. Saya pikir saya sebagai hamba Tuhan sering sekali di dalam jemaat menyampaikan generasi muda, jangan sampai menggunakan ini, tetapi keluar dari gereja. Kemudian kerjasama juga dengan MRP, dengan keluarga. Gereja sudah berbicara tentang ini, tapi keluarga bagaimana? Anak tidak mau ikut ini. Kalau bapak dia melakukan hal ini, bapak bilang anak jangan mabuk, tapi bapak mabuk. Jadi mungkin ini juga MRP juga bagaimana kira-kira keluarga juga harus dilibatkan. Juga mampu, jangan bapak saja. Iya. Jadi mungkin ini yang harus kita bicara sama-sama untuk menuntaskan hal ini. Tidak bisa hanya gereja, tidak bisa hanya satu pihak, tapi keluarga juga harus dilibatkan. Terima kasih. Iya.